atas semuanya yang bersemangat hadir pada sore hari ini. Sebagaimana biasa Bapak Ibu sekalian, bahwa kegiatan ini bareng tidak lain dan tidak bukan adalah sarana untuk silaturahim antara pemerintah Kota Magelang, Bapak Wali Kota dan Bapak Wakil Wali Kota, dan juga para alumni yang hadir. Kesempatan apapun yang saya sampaikan ada secara online berada di tempat kerja masing-masing. Selamat sore dan assalamualaikum. Kegiatan kopi hari ini tidak lain selain untuk menyawijinya pemerintah Kota Magelang, Bapak Wali Kota, Bapak Wali Kota dengan warga masyarakat. Tentu dalam kesempatan ini nanti diharapkan bisa terjalin komunikasi saling asal, saling kasih dan saling langsung di antara kita. Dalam bahasa agama, ayat Allah disebutkan, "Alhamdulillah minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ta'awanu bil birri wa taqwa, dan tolonglah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan." Mudah-mudahan ini menjadi jalan bagi pemerintah kita dengan warga masyarakat dalam kesempatan sore hari ini. Nanti kalau ada hal-hal yang perlu disampaikan, hal-hal yang perlu diberikan masukan seperti Bapak Wali Kota, akan dicarikan solusi. Tentu juga beliau Bapak Wali Kota dalam kesempatan ini akan menyampaikan hal-hal yang terkait atau berita terbaru terkait pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan di oleh karena itu, Bapak sekalian, untuk memanfaatkan hati jika saya selaku moderator untuk menyampaikan susunan acara pada sore hari ini sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah pembukaan lagu Indonesia Raya, yang ketiga nanti langsung acara ngopi bareng ngobrol dengan beliau Bapak Wali Kota dan Bapak Wali Kota, Wakil Wali Kota. Acara yang keempat nanti diskusi dan jawab, dan yang terakhir adalah itu marilah kita buka bersama acara sore baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, berikan bacaan basmalah berjalan dengan lancar. Acara yang kedua misalnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Itu semua Bapak Ibu yang kami hormati, acara kopi bareng pada sore hari ini tadi sudah dilaksanakan dengan diawali ajang sana Pak Wali, dan sudah muter ke warga masyarakat, dan alhamdulillah sudah langsung ketemu dengan para lansia yang mendapatkan bantuan program barokah di tempat ini, dan alhamdulillah di Kelurahan Jumroso khususnya di RW 8-9 ini sudah banyak yang mampu dan cukup, ya alhamdulillah. Baik, sekalian, acara yang Bapak kali ini adalah ngopi bareng Bapak Wali Kota.
sudah menyatukan kepada Ibu Bapak Wali kita semua berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, Om Swastiastu, Salam Kebajikan, Rahayu, Berkah dan Insya-Allah. Yang saya hormati Bapak Kiai Haji Mansur Sirait, Wakil Wali Kota Magelang. Yang saya hormati Pak Mustanul Arifin, ST, Ketua DPRD Kota Magelang. Yang saya hormati di sini hadir ada Kabar Pemerintahan, Mas Andri, Kabar Islam, Mas Edi, juga Camat Magelang Selatan, Mas Catur dan Bu Lurah, Sudah Mampus Selatan, Bu Soleha, juga para sepuh, bini sepuh, Ketua RT, Ketua RW, para ibu-ibu. Juga saya tadi lihat Mbak Rahayu, Ketua Bawaslu. Bukan mantan, tapi keberapa? Oh Pak ya. Gak ada Mas Ali ini. Salam P3 juga. Oh Pak Mansono juga ya, caleg juga. Kita harus kenalkan calegnya, nanti harus ngomongan. Jadi caleg itu harus mampu memberikan istilahnya janji dan nanti bukti. Jangan seperti pilkada. Kalau janji rupa. Kalau pilkada kalau janji, kalau lupa janji. Juga kalau Pak Babinsa, Pak Katimas, Maturun sudah rawuh, juga para panitia yang hadir di sore hari ini, juga teman-teman yang di Zoom, teman-teman kepala OPD yang sudah rawuh. Mudah-mudahan nanti diskusi ini bisa berjalan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, bulan-bulan ini sampai nanti bulan Juli atau Mei 2024 itu pemerintah itu menggelontorkan bantuan pangan yang luar biasa, karena ada indikasi akan terjadi inflasi nih. Tapi nggak usah khawatir, pertama mudah-mudahan aman-aman saja. Ya istilahnya karena programnya sejak awal memang sudah di-set bagaimana program ini bagi orang-orang yang memang berkekurangan ini bisa istilahnya sangat terbantu. Bagi lansia, kemudian bagi anak-anak balita maupun istilahnya anak-anak sekolah semua sudah disupport. Dan kita memang pemerintah ini tugasnya adalah bagaimana melayani dan mencukupi yang memang harus dicukupi. Kalau yang memang mampu sebenarnya diberi kesempatan untuk lebih bisa berkembang. Karena apa? Memang ada namanya karakter kemiskinan struktural yang memang tidak bisa diapa-apain. Nah itu yang harus dibantu. Siapa kemiskinan struktural? Itu orang yang sudah tidak bisa bekerja, orang tua, kemudian orang yang selainnya tidak ada saudara dan disabilitas, itu yang nanti harus dibantu. Itu program. Kalau yang tidak struktural masih bisa ditingkatkan, diajari bagaimana bisa bekerja. Atau kalau bahasa agama, ya kalau saya sudah dicetak jadi takdiran gue lah, pokoknya yang penting ibadahnya genah kona'ah. Karena memang ada bapak-bapak ibu-ibu yang memang ya ini ibadahnya bagus tapi tetap misalnya miskin, ya itu sudah harus menerima. Nah itu tugasnya pemerintah adalah untuk mopeni, sehingga orang hidup ini bapak-bapak ibu kalau orang yang beragama Islam itu hanya menunggu antar sholat dengan sholat. Jadi kalau saya hidup jadi wali kota, kadang-kadang ya tadi menunggu antara sholat dengan sholat saya isi dengan tugasnya sebagai wali kota. Nah, untuk apa ya? Itu untuk al-insan matulisan, untuk apa namanya kebaikan. Karena manusia itu hamba kebaikan. Dan mudah-mudahan dari situlah akan muncul lagi program-program yang memang betul-betul istilahnya membuat warga itu nyaman. Seperti sekarang ini kita adalah kota nomor 4, kota yang ternyaman di seluruh Indonesia.
Dan kita juga alhamdulillah penurunan kemiskinan cukup dahsyat ya. Kemiskinannya sekarang sudah melampaui rencana pembangunan jangka menengahnya yang harusnya dicapai di 2024, kita sudah turun jadi 6,11. Dan itu kalau dihitung orang miskinnya di Magelang ini adalah hanya 7.450 orang. Kalau dibagi dalam kakak hanya 2.600. Dan kita di 2024 saya sudah mempersiapkan program-programnya, termasuk nanti di 2025. Apapun yang terjadi, misalnya saya tidak jadi wali kota lagi bersama Pak Wakil, saya tetap sudah menyiapkan, sehingga panjenengan itu sudah enak. Dan akan dilanjutkan siapapun yang akan jadi wali kota. Kalau saya jadi wali kota lagi dan Pak Wakil jadi wakil wali kota lagi, ya saya yang akan istilahnya betul-betul mengawal. Tapi kalau enggak, tenang saja, 2025 adalah perencanaan yang dibuat oleh kami yang sekarang ini. Seperti dulu saya waktu menjabat, perencanaan tahun pertama itu saya sudah nggak bisa apa-apa karena sudah dibuat oleh kepemimpinan sebelumnya. Sekarang saya buat perencanaan yang betul-betul membuat kerangka warga kota itu nyaman. Termasuk program rodanya Mas Bagio harus lebih agresif, tidak hanya bertahan. Apa itu kalau bertahan? Ya sekarang ini hanya baru beli kursi, beli ember, sound system gitu. Ke depan rodanya Mas Bagio itu harus mampu meningkatkan ekonomi, terutama orang-orang yang tadi bukan kemiskinan struktural. Inilah yang harus kita lakukan. Mungkin saya tidak akan panjang lebar, tapi pada prinsipnya ini apalagi ada teman-teman yang sudah mau nyalon, ini sudah di TT ya. TT ini nggak boleh mundur, kalau mundur langsung kena hukuman, gitu ya. Bayari ya. Iya. Dan ini ya, apa nanti ya calon-calon kita semua pidato ya. Jadinya apa? Setuju nggak Pak? Nah iya, silahkan. Jadi karena saya juga pernah jadi calon ya. Ya calon. Nah ini khusus nih karena kata beliau kan sudah jadi dan sudah. Itu harusnya di daerah Jurang Ombo ini karena dewanya banyak harusnya makmur. Karena bantuan-bantuan dari Dewan itu hebat sekali ya. Ada namanya pokok-pokok pikiran itu luar biasa harusnya. Dan panjenengan tenang kalau punya 3. Setiap kali kalau ada kesulitan langsung lari aja ke anggota Dewan gitu ya. Memperingan wali kota dan bagaimana. Silakan pidato Mbak, ini saya minta ini. Silakan pamit dulu. Silakan. Ayo ngomong. Oh ya sepuh. Ini serius loh. Iya, ayo monggo. Tampak sana. Silakan. Dulu ya. Oh kan harus kenal toh. Ya, monggo. Kenapa kok ingin jadi anggota Dewan? Nah, ini penghuni. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wali Kota beserta Bapak Wakil Wali Kota, Wali Kota dan jajarannya, Ibu-ibu sekalian, Bapak saya sebetulnya niatnya ingin mendengarkan tausiah dari Bapak Wali Kota dengan jantung ambil seperti ini. Tapi data lain Bapak Ibu, nama saya Sumarsono. Nih dari namanya pasti orang Jawa Bapak Ibu, tapi saya di Batak Sumatera Utara. Saya guru di SMP Negeri 11 Magelang, kepala sekolah di SMP Negeri 6 Magelang, kepala sekolah di SMP Negeri 13 Magelang, terakhir kepala sekolah di SMP 2 Kota Magelang. Sebanyak itu saya di sini. Ada 2 hal yang kenapa saya ingin jadi. Saya sebetulnya sudah pensiun, tapi saya berpikir dalam bait lagu Indonesia Raya itu ada bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Kepada saya dulu. Saya sampai sekarang masih aktif membina masyarakat, termasuk dari masjid ke masjid, dari sekolah ke sekolah. Bagaimana anak kita itu hidup jiwanya. Banyak orang sehat badannya tapi tidak sehat jiwanya. Saya kepingin nanti misalnya kalau saya duduk di dewan dan kepingin Bapak Wali Kota dan Pak Ustanu dan teman-teman, mudah-mudahan semua yang nyalon dari partai politik mudah-mudahan keterima semua. Semua keterima. Dewannya nanti jumlahnya 250 kabeh tompo saja. Saya kira siap. Asal mau nggak digaji, saya kira nggak masalah. Semua jadi dewan yang nyalon. Siap-siapnya udah gajian. Akan tampak sopo sing tenanan apa sih orang. Misalnya orang mau gaji nih, aku mundur ya sudah mundur. Bapak-bapak, saya niatnya seperti itu. Saya kepingin membantu Magelang ini. Kita ini sudah pernah duduk peringkat 1 pendidikan terbaik di Indonesia. Tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Pada 2014 saya diundang Pak Jokowi
saya dikasih hadiah karena SMP 2 itu salah satu sekolah terbaik tingkat nasional. Dan bapak-bapak bersyukur dengan juga jadi presiden bersyukur. Pak Jokowi agak kurus dibandingkan dengan saya. Betul. Sama saya kok tinggi saya, gagahnya dekat saya. Saya lihat kok capek beliau, betul capek jadi presiden. Makanya saya alhamdulillah nggak jadi presiden. Yang kedua Bapak Ibu, saya dibangun jiwanya. Pak Wali ini saya justru agak sedikit sedih melihat generasi muda. Dulu bapak-bapak kelingan di lapangan Manunggal kelingan, masih kelingan? Itu semua anak bisa berolahraga di situ, betul? Bal-balan, pramuka, tarik tambang, dan sebagainya. Sekarang kita kurang. Kalau saya masuk, saya berpikir bagaimana caranya menciptakan lapangan. Kalau anak capek badannya, itu otaknya tidak kotor. Main ini pun akan kurang, Pak. Tapi karena nggak ada lapangan, akhirnya main. Kita usahakan nanti, mudah-mudahan wali kotanya masih Pak Anies. Amin, amin, betul loh. Amin. Kita nanti lapangan, setiap kelurahan mudah-mudahan ada lapangan. Siap Bapak Ibu? Lapangan bisa nggak? Bisa, nggak usah mikir susah. Kan lapangannya ukuran pintan 1 meter apa 2 meter, nggak tahu. Apa nanti 10 atau 30 meter tergantung kita sama-sama. Itu saja Bapak Ibu, mohon maaf pada calon-calon yang lain. Calon jadi apapun belum tentu pasti, kecuali calon habis. Itu yang hebat. Siapkan diri kita untuk berangkat ke diri. Demikian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, Pak Turun, Pak Marsono. Monggo silakan Pak Fikri orasi. Ya, ini monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, Pak Wali, Pak Jurnalis biasa, Pak Camat, Pak Kabak Besar, Pak Bustan, belum ini, Pak Bayai, sehat Bayai, terakhir kepanggil di Semarang, takziah yang berbeda. Lurah, Pak Camat dengan tansah hormati, tokoh masyarakat, warga RW 8, Jurang Selatan dengan tansah hormati. Saya langsung saja ya ini ya, karena waktunya sangat terbatas, tapi ngerti seperti ini saya nggak hadir tadi. Ini di belakang saya mbak saya dari dulu, senior saya, seperti orang aja. Tetapi kalau Pak Wali tadi ngendiko tambah makmur apa kelurahannya ini memang ada anggota jiwanya. Ganteng juga sudah ada, yang belum bocor nih yang belum. Yang belum bocor. Yang belum jalan belum ono, makanya main tambah makmur main ono. Orang aja lo bu. Ini hanya logika saja gitu. Yang kedua memang kalau tadi bangunan jiwanya, bangunan raganya, saya seperti saja. Karena saya memang sederhananya program saya, kalau saya kesana kemari Pak, saya tidak bangunan jiwanya, bangunan raganya, tapi saya akan bangun pagi setiap bulan. Aku cita-cita tidak anggota dewan, ada melaku 5 kata anggota dewan. Agar melaku saya. Kalau yang setelah diskusi sama saya pasti tahu, saya dari Bojong sana, ya kan, akan jalan ke sana. Sampai Sampangan itu setiap bulan ada yang tanya, setiap bulan tanggal berapa? Kalau duit tanggal 0. Terus di tanggal 0 itu satu ya. Terus dua, memang saya kesana kemari tidak pernah mulu-mulu saya cita-citanya saya itu hanya ingin membuat Baitul Mal yang banyak. Karena pertama kali saya jadi ketua RW itu
itu di RW 9 itu saya pertama kali yang saya bentuk adalah Baitul Mal. Ini nggak kampanye ya, ini cerita RW loh nih ya bukan Mas. Saya bentuk Baitul Mal itu alhamdulillah setiap tahun itu kisaran 20 juta. Ternyata bisa sangat membantu masyarakat di RW 9. Saya doakan mudah-mudahan di 8 nanti bisa membentuk Baitul Mal. Itu meringankan. Saya pinginnya kalau ada orang mau zakat fitrah itu dibagikan sebelum zakat fitrah. Jadi kalau mau orang zakat fitrah bayar zakat fitrah, jadi enteng ibadahnya zakat fitrah karena sudah dikasih oleh sebagian dari program Baitul Mal di kampung RW 9. Semoga ini tidak mengajak, tidak kampanye, tapi panjenengan bisa mengerti apa maksud saya itu. Mengatakan ingin sakit kalau aturakan bibi apa? Kalau nggak ada dia akan saya lewati Pak, saya aja. Saya akan tidak berani lewat ganden. Ya mungkin kalau ngumpet-ngumpet lagi mungkin di sini. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istilahnya tidak ada rencana, tapi kalau lihat ada calon, kenapa tidak masyarakat itu tahu. Jadi kembali lagi saya itu punya harapan ke depan Dewan itu kalau kita tidak program kita ini kan Magelang agamis. Jadi orang-orang Dewan ini adalah orang-orang yang memang mencintai agamanya. Nah, jadi baik agama Islam, baik agama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, maupun suatu istilahnya kepercayaan, dia mencintai dan memang dia betul dengan terus, karena kalau dengan religinya itu akan mampu ada semangat membangun yang luar biasa. Jadi kepedulian dengan masyarakatnya akan lebih luar biasa daripada tidak ada pegangan, jadi bingung. Makanya saya sering katakan, nah itu pilihlah anggota dewan yang kalau agama Islam yang senang ke masjid, kalau agama Kristen senang ke gereja, Katolik ke gereja, Buddha ke candi, kalau Hindu ke pura. Jadi kembali lagi Bapak-Bapak Ibu, karena negara ini adalah negara yang berdasarkan Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Saya dengan Pak Kiai memang basicnya di sana. Nah ini sekarang programnya salah satunya adalah Suling Mas. Suling Mas itu subuh keliling. Mas itu apa? Masyarakat adil dan sejahtera. Dan di situ adalah cara kita cari sholat yang paling sepi dan masjidnya sepi. Kita supaya menghidupkan. Karena apa? Kalau masjid itu sudah ramai, tandanya masyarakat sekitarnya sudah paham. Kita ajar masjid-masjid yang belum ramai. Karena sosial ini penting, Pak, untuk membentuk masyarakat madani yang menjadi cita-cita atau RPJP-nya tahun yang lalu. Yang terakhir itu nanti 2025 itu adalah masyarakat madani. Masyarakat madani itu ciri-cirinya khas. Satu, nyanyi jika ini antara pemimpin dengan itu setara. Yang kedua, dia sangat toleran. Yang ketiga adalah orangnya peduli dengan sesamanya. Itu masyarakat madani. Jadi kalau wong Jawa loman sama welas podo-podo. Yang terakhir dia memang betul-betul dengan agamanya masing-masing. Dia kuat. Itulah masyarakat madani. Tapi kalau bukan masyarakat madani, dan ini masyarakat madani adalah salah satu rencana pembangunan jangka panjang 2020 sampai 2025 yang dulu, dan ini nanti 2025 sampai 2040 itu sedang kita setting. Saya bilang sama teman-teman, kita lanjutkan yang sudah dibuat oleh dulu, mana yang baik kita lanjutkan, yang enggak ya kita ganti dengan yang baik, karena kepemimpinan itu tidak bisa berhenti. Kepemimpinan, karena setiap kepemimpinan itu adalah yang terbaik di masanya. Nanti muncul kepemimpinan beredar, nanti dia yang terbaik di masa. Jadi seperti itu Bapak-bapak, dan saya yakin Jurang Ombo Selatan ini daerah yang termasuk daerah yang beban ekonomi beratnya nggak ada, nggak terlalu. Karena kalau saya lihat Jurang Ombo Utara, Selatan itu termasuk daerah-daerah yang tidak seperti Non Sewu, daerah Rejo Utara, Magersari itu kan daerah yang berat, dan kita juga dorong, tapi tetap mendapatkan porsi.
Saya baru ngasih sama semua 30 juta per tahun per RT. Itu ke depan itu harusnya nanti lebih fokus. Kalau untuk jurang RT Jurang Ombo Utara dengan Jurang Ombo Selatan itu berbeda dengan Nun Sewu, bahasanya dengan Rejo Utara sama Magersari itu beda. Penggunaan dananya juga beda. Kalau di sini mungkin digunakan untuk lebih menghidupkan ekonomi. Tapi sekarang masih sama, yaitu infrastruktur semua. Betul? Yang paling mudah sih infrastruktur. Tapi yang paling penting adalah bagaimana membangun sumber daya manusia. Sumber daya manusia itu kalau pergantian apapun dia tenang, karena dia sudah mandiri. Kalau orang sudah mandiri, ya ini contoh. Saya Pak Kiai ini kan lansia juga ya, ya Pak Kiai ya, 60. Dan itu harusnya dapat bantuan. Tapi kan sudah jadi wakil masa mau terima sembako. Sama saya punya ibu usia 93. Harusnya dia juga dapat sembako. Tapi masa putranya wali kota terus dapat sembako, ya mesti nggak terima. Inilah contoh ke depan warga itu akan menolak kalau memang sudah tidak layak. Nanti diberikan, namanya welas kodok-kodok, diberikan kepada orang yang lebih butuh. Sama bapak-bapak ibu yang kemarin, makanya tolong ini Bu Lurah sama Pak Camat, saya tadi sudah perintahkan semua yang memang di batas miskin itu penghasilannya 600 per kepala. Jadi kalau satu keluarga itu ada 3 orang, itu harus di keluarga itu harus punya penghasilan 1,8 juta. Kalau 3 orang, kalau 4 harus 2,4. Nah, kalau 2,4 itu ada satu keluarga, satu kepala, misalnya kepala keluarganya penghasilan 5 juta, selesai. Atau penghasilannya 2,5 juta, dia sudah tidak menjadi orang yang harus dibantu. Tapi kalau di 4 orang itu ternyata penghasilan 1 orang, 2 orang, tapi ternyata hanya dapat 2,2, tetap dia berhak untuk mendapatkan bantuan. Namanya BPKS. Makanya nanti Bu Lurah, Pak Camat, tolong langsung survei betul-betul supaya kena. Dan ini ada 10.000 yang akan kita turunkan sembako. Total 3 miliar. Karena itu haknya panjenengan. Tapi jangan sampai tadi nanti kayak saya dapat juga sembako. Itu kan yang terjadi kemarin. Waktu dapat PKH, BLT, ada orang yang kaya masih dapat. Dan itu harusnya dikembalikan. Tapi ya orang gampang, mau dari senopo adalah lali banyak ya. Nah, alhamdulillah, tapi semakin hari nanti semakin usahanya baik. Insya Allah Kota Magelang yang kemarin nggak dapat GTKS itu, yang sudah dapat di GTKS tapi belum dapat bantuan itu masih banyak, sekitar 2.000-an. Ini sudah kita siapkan, nanti bulan Oktober sudah siap. Tadi saya sudah tanda tangan. Jadi kembali lagi Bapak-Bapak Ibu, saya dengan Pak Wakil yang bersama dengan teman-teman PPD selalu memikirkan bagaimana teman-teman itu tidak repot. Sekarang kan panjenengan pena per Mei kadang-kadang oleh pekerjaan tanpa mendaftar. Ada karya langsung pernah misalnya kita itu. Dan itulah yang menyebabkan salah satu kemarin kita menurun angka pengangguran dari 6,72 turun jadi 5,2. Target saya ingin turun semua. Nah, isa 0. Karena apa? Non saya Temanggung itu angka kemiskinan aja ada 2, karena kebanyakan Temanggung adalah petani. Kabupaten juga sama, angka kemiskinannya 5, itu saja. Saya buka 5. Kenapa? Sana banyak sawah. Karena kalau orang nyangkul 1 jam aja sudah dianggap tidak nganggur. Tapi kemiskinan di kabupaten itu tinggi, sekitar 13-an. Kalau kita alhamdulillah sudah 6,9. Saya pengennya kalau bisa 0. Walaupun itu saya dikatakan sama kepala Bapedanya nggak mungkin Pak Wali 0. Kenapa nggak mungkin? Semua itu harus yakin mungkin. Walaupun kita nanti targetnya 0, ternyata dapat 2 tetap melewati RPJMD gitu. Karena target RPJMD hanya 6,23 Pak. Saya waktu itu ya wis lah 6,23 teman-teman. Misalnya wah nggak berani Pak Wali kalau targetnya terlalu tinggi. Karena apa? Kalau terlalu tinggi nanti dimarahi sama Pak Bus yang jadi legislatif. Gimana ini targetnya nggak masuk? Alhamdulillah kemarin belum selesai aja sudah masuk.
6,11. Itu satu-satu indikator. Tapi yang saya inginkan indikator itu adalah yang dirasakan oleh masyarakat. Saya ingin masyarakat itu merasakan. Saya mohon maaf, kadang-kadang saya tidak ngomong tentang kita itu dapat tadi. Kalau Pak Marsono sudah menuju ke SMP 1 dapat itu luar biasa, nggak diceritakan. Saya sama. Kemarin kita dapat pelayanan publik yang terbaik pun saya tidak cerita. Ya. Dan menurut saya pelayanan kesehatan yang terbaik juga Pak Kiai yang mewakili di Jakarta juga kita nggak nomor 1 di Indonesia. Karena Pak UHC kita, semua masyarakat sudah beres. Jenengan non saya kalau gerak, kalau di Magelang sampai non saya tidak gerak, yaitu panjenengan yang tidak peduli. Kayak tadi saya pesan Pak Elwi, tolong itu yang tadi orang sepuh sendirian itu harus hati-hati, karena harus ada namanya piket. Kadang-kadang ditengok, kalau enggak nanti repot, tiba-tiba bluk, stroke, terus nggak ada yang rawat meninggal, repot. Ini yang harus hati-hati. Makanya warga yang bagus adalah bagaimana membuat misalnya tadi semacam tiket sehingga ditengok. Nah, kalau enggak terpasang menurut saya tadi Pak RW, Pak Lurah, Pak Camat, orang tersebut kita siap terima, yaitu di dinas sosial. Di dinas sosial. Karena kalau enggak nanti kalau ada apa-apa, nah ini saya sudah titip sama Bu Lurah, supaya saya kalau nanti ada apa-apa saya tidak ditanya oleh Allah. Dulu gimana wali kota? Kok rakyatnya sampai misalnya nggak bisa apa-apa? Oke lah, di dunia saya mungkin lolos, tapi nanti di akhirat akan dihitung. Bagus. Makanya nggak main-main jadi wali kota ini. Jujur saja, saya kalau melihat Magelang ini prospek untuk baik. Karena kita sudah mau betul-betul yuk kita bareng-bareng sekarang ini kita perbaiki semua. Apapun yang memang istilahnya kita pertahankan. Karena sistem apalagi kan saya Pak Bu, kalau Pak jenengan itu sudah mampu semua Surakobo itu gak ada misalnya politik uang. Setuju gak Pak Marsono sama Mas Udin? Nah tenang, jadi kalau rasa boleh duit seperti silaturahim baik. Setuju gak Pak? Berapa perlu amplop? Tenang tuh ya. Jadi kayak serasa naik amplop. Bojong berapa perlu amplop? Ya. Nah, guys. Karena ini tujuannya saya gelontorkan. Biar apa? Biar Mbak itu tenang. Wah, paling berat itu lawannya pilkada itu ya politik uang. Kalau semuanya calon sudah berani tanda tangan dan memang menurut saya warga ini betul-betul kompak, nggak bisa. Tapi ternyata nggak bisa ya Pak. Ya piye, akhirnya aku ngomong pilih. Ya itu. Saya kemarin ketemu dengan Bawaslu, dengan KPU, kita berusaha. Tapi politik uang itu hanya bisa kalau masyarakat Magelang sudah tidak ada yang miskin. Makanya saya harga mati membuat Magelang ini tidak miskin. Harga mati Pak. Supaya jadi wali kota rasa modal kayak ya Kiai. Jadi nek aku sesuk maju kan boy saya sing ngono ta yo kebangetan jenengan-jenengan iki. Saya kalau kadang-kadang mesah calon-calon ini ya saya lihat wah kayak Pak Marsono, aku pensiunan apa aku duit, saya bilang duit akeh, tenang aja Pak Marsono, tenang Bang. Tinggal situ atau nebang? Ya Pak Bus ya nebang ya gitu ya. Pak Udin nebang. Iya, itu bagi lagi. Jangan ngomong calon kok ngomong rapi duit. Calon itu belaga aku duit duit. Walaupun kau jiko nebang, tenang baik. Iya, jadi kok ya. Karena ini sudah di sekolah ini. Saya enggak loh ya. Saya jadi wali kota enggak tak sekolah lagi Pak. Sekarang kita enggak kita sekolah. Alhamdulillah. Jadi kembali lagi Bapak-bapak Ibu. Kita yuk bareng-bareng membangun Magelang ini dengan bahagia. Karena apa? Anggaran memang enggak terlalu besar, tapi kalau pengaturannya bagus ini salah. Ini sekarang adik-adik aja yang SD, yang PAUD dapat susu kan? Sudah mulai ini, betul kan Bu? Nah, itu kalau nggak programnya Dr. Aziz sama Kiai Mansur ya rawat. Karena saya ingin anak-anak Magelang ini anak-anak yang menurut saya punya genetik yang sehat dan pintar.
sehingga nanti akan mampu merubah Kota Magelang ini semakin baik. Dia bisa sekolah dengan baik, dia yang agamanya baik, apalagi. Nah ini adalah tugasnya pemimpin. Saya jujur saja berpikirnya 25 tahun yang akan datang, anak-anak ini harus saya kasih susu, kasih istilahnya makanan yang bergizi supaya apa? Dia seperti gelas, Pak. Gelas ini saya harus minta gelas. Kalau dia pintar, dikasih ilmu seberapapun dia tidak akan tumpah. Tapi kalau bodoh, dikasih ilmu dia akan tumpah. Nah itu fungsinya. Kenapa saya harus bagaimana mendorong anak-anak Kota Magelang ini jadi anak-anak yang pintar? Karena saya melihat, jujur saja, saya melihat di Jambi itu ada kampung nelayan. Itu luar biasa. Ada satu anak, dia pintar tapi nggak mampu. Akhirnya dia dapat beasiswa. Dan sekarang ini umurnya seperti umur saya, jadi dokter spesialis, punya rumah sakit, punya masjid. Dan dia sekarang membantu kampung ini kembali ke kampung. Saya bilang, bahwa inilah yang akan saya kembangkan. Jadi non sewu, kalau hanya bantuan tanpa membangun masyarakatnya, ya sama saja. Nanti jadi masyarakat yang tersang, tangannya suka di bawah. Saya ingin tanya nih, bapak-bapak, ibu-ibu senang tangan di atas atau tangan di bawah? Ternyata orang kan baik semua, Pak. Ya karena dengan insya Allah orang baik, makanya dikasih pemimpin yang baik, insya Allah. Dan anggota dewan yang baik. Tadi Mas Udin sudah programnya enteng. Kalau sudah jadi nanti jalan-jalan tiap tanggal muda sambil bawa duit kasih duit. Tenang dulu ya. Catat dulu ya Pak. Enteng aja. Makanya itu bapak-bapak ibu, saya juga ini sekarang monggo yang memang tadi penghasilannya tadi ternyata kurang, langsung minta ke RT ke RW rekomendasi bahwa kelurahan Puskal nanti dapat namanya DTKS. Dan itu nanti jenengan dapat akan bantuan 1 sembako, 2 bantuan kematian. Saya mau tambah nanti 2024 perubahan atau 2025, yaitu dari mulai lahir sampai mati itu dibantu pemerintah kalau memang tidak. Ibu hamil saya akan subsidi, ibu melahirkan saya akan subsidi. Sekarang baru ibu melahirkan sama ibu yang sudah punya anak kecil. Kalau yang masih di kandungan belum ya ibu-ibu. Ini ibu ada yang hamil belum nih? Sudah dapat bantuan belum? Hah? Oh di rumah? Hah? Melahirkannya di harapan? Wah mahal loh di harapan. Oh BPJS. Tapi aku nambah biasanya. Hah? Oh ya syukur. Saya gak oleh duit. Karena saya punya rumah sakit tempat jadi tahu. Saya itu tapi harusnya di rumah sakit umum karena kamarnya habis ya, rumah sakit umum ya. Kalau dari puskesmas dia rujuk suruh pilih. Dia pilih kudunya RSU toh. Ya, jadi kembali lagi tapi sakit nanti swastanya jadi mati. Jadi kembali lagi bapak-bapak ibu-ibu, insya Allah kami semua akan menjaga amanah yang diberikan oleh Bapak Presiden. Mungkin itu saja, tapi sebelumnya akan saya kasih pantun. Pantunnya dari Pak Kiai. Yang banter dapat hadiah. Bara. Tes. Bara. Bawa amplop berapa? Kalau masih mau terima amplop, tadinya besok ada amplop mas. Relax ya. Ada berapa? Wah 10. Yang bengok banter dapat. Cakep. Kamu di depan sini biar adil. Nah, ya. Ini doakan biar besok bisa jadi sekda. Oh, Yuri. Kamu ya bisa. Disini.
Isu-isu goreng kentang. Lain sing ora ngomong. Kalau ini oleh kok. Mumpung ning ngene oleh bunga-bunga, nek kan oleh to. Ya toh, Pak. Kecuali mau ada yang bunga. Direndam bumbu kakean banyu. Dadi wong mbok aja mentang-mentang. Bojong sumen guyang-guyu. Manuk glate nututi kata. Gabah garing nang latar omah. Warga bojong tambah barokah. Mergo sregep ibadah lan sedekah. Ojo nglamun lan ojo bengong. Nyanyi bareng bae karo Saskia. Warga bojong nyanyi cilan gotong-gotong. Iku warga kang paling apik. Jopo tak kita kan. Sabar, ini rezeki terus. Rezeki itu tidak akan tertukar guys. Yang penting bengok karo wong. Ayo giat semangat aja malah lepas. Senajan duit sithik tur ora duit. Warga bojong insyaallah bakal ayem tentrem. Asal tansah nyawiji tur loman marang sepadha. Ya joiri. Jadi rezeki itu salah satunya yaitu kalau mau datang rezeki pasti harus ada usaha. Iya, harus kerja, pasti bergerak. Ya. Walaupun tadi rezeki itu tidak akan tertukar. Di hari ini yang nyalon ini 3, nanti rezeki yang jadi anggota dewan itu sudah ditulis 50.000 tahun yang lalu. Iya, tenang kok. Wong saya dengan Pak Wakil ya wis ditulis kok. Apakah saya bisa jadi lagi atau tidak itu sudah ditulis. Jadi Pak. Sami. Sri Kandi garwane Raden Arjuna. Sri Kandi wanita cerdas lan trengginas. Warga bojong insyaallah dadi mulya. Asal ora galak lan ora gragak. Ana Mbah Buyut durung pikun. Rambute ireng tur nggenep untune. Senajan umure dawa 1000 taun. Ora ibadah lan ora rukun ora ana gunane. Kota Magelang diarani kota Tidar. Gunung Tidar padune tanah Jawa. Ojo lali awake dhewe tansah sadar. Rukun lan bekti marang wong tuwa. Sing nyopocoe nganti serang. Awake sing bengok. Mbok Yunah tuku sayur. Terus gawe beras kencur. Menawa warga tansah jujur, insyaallah bakal makmur.
Dipangandini pengantin anyar. Dadi warga aja bandel. Kudu tansah tepos lino. Monggo sekarang tanya jawab saya. Ya kembali lagi ke Bapak Ibu. Tapi dari ini ya semacam misalnya kadang-kadang sebenarnya Bapak Ibu panjenengan semua itu bisa WA saya setiap saat. Misalnya di sini tidak bisa menyampaikan WA saja. Insya Allah akan saya jawab dan mudah-mudahan bisa memberikan solusi. Nah, biasanya memang yang masuk di sini rata-rata pekerjaan. Dan pekerjaan di sini yang saya berikan adalah pekerjaan yang rata-rata tidak perlu tes, tapi hanya butuh gerak. Walaupun kita di perharinya juga tidak banyak, tapi yang penting bisa masuk. Masukkan. Saya mohon maaf. Pantun yang terakhir dari Caknan Laura Kasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sekalian yang berbagi biasa ada pantun sakit bahasanya kita pada acara dialog untuk sekalian monggo yang akan menggali undang-undang masukan saran pada pemerintah Kabupaten Bapak Kota silakan. Tapi sebelumnya nanti mohon untuk menyampaikan identitas nama Bapak kita Bapak sekarang kalau ingin menyampaikan silakan. Halo, ibu-ibu mungkin ada Pak Kolil. Moga Bapak bisa lihat beliau pemerintah mengatakan sesuatu yang disampaikan. Ada ini. Sekian nama Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wali Kota beserta Bapak Wakil, yang kami hormati Bapak Bustan, Bapak Wakil Ketua DPRD, Bapak Camat Magelang Selatan, Bapak Kepala Bagian Kapal, Kepala Bagian Kesra, Ibu Lurah Jurang Selatan yang berbahagia, dan seluruh ketua RW yang ada di wilayah Jurang Selatan serta ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang berbahagia. Perkenalkanlah Bapak, nama saya Sukukti. Saya suka dengan kegiatan sosial kemasyarakatan. Jadilah orang yang bermanfaat, tapi nggak usah jadi orang yang hebat. Prinsip kami seperti itu, Bapak. Tadi sudah 10 kali disampaikan pantun, Pak. Saya juga ada pantun sedikit. Pakai arloji jam tangan digital. Tapi saya nggak dapatnya. Tepat waktu menghadiri undangan. Sore ini adalah sangat spesial. Ngopi bareng bersama Pak Wali dan Wakil Wali Kota yang mengundang kelurahan.
Karena apa? Anggotanya banyak yang banyak yang pensiunan. Tapi tidak apa-apa Pak. Memang kita kegiatan seperti itu kalau kita nikmati, insya Allah akan membawa keberkahan. Ini pertanyaan saya yang pertama adalah kegiatan dengan KPU Pak. Ini memberikan saran dan masukan. Di Magelang itu pernah menyiapkan mungkin pernah viral kaitannya dengan Pranoto Adicara, saya pernah melihat itu. Ya ini kalau KPM kan kadang-kadang kalau ada kegiatan apapun, baik itu suka maupun duka, ini sering memberikan sambutan. Harapan kami nanti untuk LPM sekali itu diadakan pelatihan Pranoto Adicara. Mungkin kalau bayar sekitar 1 juta 200 sampai 2 juta di 6 bulan. Harapan kami nanti 2024 itu nanti bisa diadakan kegiatan Pranoto Adicara. Ini yang pertama. Terus yang kedua, PDAM Pak, PDAM itu kok sering macet, khususnya di wilayah Cerita Mangler, di wilayah Magelang Selatan. Kalau dulu perusahaan daerah air minum, sekarang perusahaan daerah air macet Pak. Jadi konotasinya bisa berubah. Mohon nanti untuk 2024 bisa dicek kembali agar masyarakat bisa menggunakan fasilitas ini paling tidak terlayani bisa 100% Pak. Ini yang kedua. Yang ketiga, pernah disampaikan bahwa Magelang itu kota pelajar kita, kota pelajar. Kalau dulu pernah ada jam belajar, kalau tidak salah mulai jam 18.30 sampai 20.32 jam. Harapan kita nanti aturan seperti itu nanti bisa dilaksanakan kembali, bisa dicek kembali Pak. Harapan kita seperti itu. Terus kemudian tahun 2024 adalah tahun politik atau tahun pesta demokrasi. Saya punya sedikit bahwa mengambillah kambing di kandang kambing, berkokolah ayam di kandang ayam. Artinya apa? Di mana-mana kita harus bisa menyelesaikan. Air mengalir dari atas. Tidak ada anak buah yang salah adalah pemimpin. Kalau pemimpin benar, insya Allah anak buah juga ikut benar. Jadi kalau Bapak Anggota, Pak Wakil sering menyampaikan pantun, kita juga berpantun pada rangka tahun politik ini berpantun. Berpantun itu artinya apa? Konotasi adalah bersih Pak. Terus kemudian yang kedua adalah partisipatif, yang ketiga adalah adil, dan yang keempat adalah santun. Nah, harapan kita seperti itu, bagaimana agar pelaksanaan pemilu 2024 nanti bisa berpantun. Itu yang bisa kami sampaikan Pak. Sebelum kami tutup, saya akhiri, saya akan menyampaikan pantun kembali Pak. Pak Camat Magelang Selatan hobinya menyanyi. Dengan stafnya selalu periang. Kita sukseskan pemilu 2024 nanti agar Magelang suasana sejuk, damai dan tenang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya masukannya kita terima Pak. Jadi nanti Permadani sebenarnya kalau PKM harusnya bisa, tapi kalau enggak nanti modelnya di 2024 perubahan. Ya nanti tolong Pak ya kawal UP di mana? Oh UP di apa? Kesra ya. Nah, Dinas ya. Nanti bisa. Monggo Pak Imam, mungkin ada masukan Pak Imam, kalau nggak di Pak Imam? Ya. Jadi ini ada sudah dua kelurahan yang kemarin minta kalau bisa ada Jurang Utara juga kemarin minta, ini sudah kali kok ada Jurang Utara. Kalau ini minta nih, jadi minta setiap RT, setiap RW ada yang dilatih untuk Permadani gratis. Nah, bagus lah. Nanti siapa tahu bisa kita impor ke Ternate ya. Suliname kita impor ke Suliname. Silakan Pak Imam. Ya. Berkaitan dengan Pranoto Adicara seperti kemarin juga sudah ada yang mengusulkan. Nanti kami komunikasikan dengan Pak Susandoro yang sebagai ketua atau strateginya bagaimana, apakah nanti diundang, karena pelatihnya ini kan memang jumlahnya tidak terlalu banyak. Mungkin kalau misalnya yang mau kemudian kita undang, kemudian
Tapi yang jalur tidak bayar atau jalur gratis atau jalur yang didanai, baik melalui nanti misalnya pakai KKM, misalnya pakai KKM, kalau tidak bisa pakai itu, atau nanti kami anggarkan di kebudayaan. Kemarin ada yang mengusulkan kalau kebudayaan menganggarkan berkaitan dengan Pak Motor. Nanti kami komunikasikan dengan Pak Susano dan kita koordinasikan dengan kami kebudayaan. Kemudian yang kedua berkaitan dengan jam belajar, ini sebenarnya perolahannya masih baru, sejak tahun 2011. Bahkan sebenarnya kita lakukan dengan kegiatan di Balai Belajar itu ada yang namanya program Asik Keren. Ayo sekolah kudu serta saudara. Ini harapannya nanti anak-anak Kota Magelang itu sekolah semua, yang anak sekolah tidak sekolah itu bisa sekolah semua melalui program Asik Keren, karena memang kita ingin di IPM Kota Magelang meninggal. Nah, ini nanti akan kami turun dengan saudara kalian dari dinas pendidikan bersama dengan RT RW atau Pak Lurah Pak Camat agar jam belajar masyarakat itu diubah kembali. Sementara ini kami di dinas pendidikan juga mengedarkan surat edaran berkaitan dengan pelarangan penggunaan HP di sekolah karena dampaknya yang tidak baik. Jadi kami dari dinas pendidikan Pak Guru Sadar memberikan surat edaran kepada tidak membawa HP ke sekolah, tetapi untuk kegiatan pelajaran tertentu atau untuk kegiatan tes masih kita berbeda. Bahkan Pak Bali, Pak Tenun, Pak Imam, itu ya Pak. Insya Allah kita ada. Kalau KM sudah nggak bisa ya, sudah. Ayo minum. Masih macet kayak gitu. Nah, yo guys, yo. Nah, Pak Bambang Pulonggono, ini ternyata dia macet Pak Bambang Pulonggono. Waduh. Ya. Terima kasih Bapak. Terima kasih atas pertanyaan tentang PPKM yang saat ini masih padat. Yang pertama perlu kami sampaikan dampak El Nino ini Bapak, karena di sumber kami mengalami penurunan. Tapi kami sudah selalu berupaya, berusaha untuk bisa memberikan pelayanan yang terbaik. Salah satunya adalah nanti akan kita rencanakan untuk pembuatan pantun di masing-masing rumah. Jadi nanti kami akan menyisir terlebih dahulu warga ataupun pelanggan kami yang betul-betul mengalirnya di bawah 6 jam sehari. Nanti akan kami realisasikan untuk mendapatkan pantun di masing-masing rumah. Karena memang kalau saat ini kemungkinan masih akan seperti itu Bapak, karena memang beberapa hari ini juga masih berdampak, sehingga untuk memaksimalkan kami saat ini mungkin masih belum bisa seperti yang diharapkan. Tapi ke depan insya Allah kami akan mengutamakan untuk pelanggan ataupun masyarakat sudah umum baik selatan maupun utara itu masuk prioritas pertama. Jadi PJM yang akan kita upayakan untuk penanganannya bisa menuju 24 jam. Itu Bapak yang bisa kami sampaikan. Ya, insya Allah akan segera. Kalau macet, dengan biasa saja ke saya. Nanti dalam waktu kurang dari istilahnya 7 jam sudah ada yang datang. Karena kita cek, tes. Dan memang mudah-mudahan ke depan saya memang sedang mengupayakan, mungkin besok kita rapat dengan PDAM. Bagi yang masuk di TKS, saya akan gratiskan PDAM. Mesin kan kemarin sudah gratis, tapi betul-betul istilahnya yang memang di TKS, yang memang betul-betul tadi penghasilannya di bawah tadi 600 tadi. Karena apa? Salah satu supaya tidak akan miskin ya tadi, mengurangi beban-bebannya. Itu yang akan kita lakukan. Karena memang PDAM itu BUMD pemerintah. BUMD pemerintah ini kan sebenarnya pena melayani, jangan boleh terlalu banyak untung. Tapi betul-betul melayani dengan baik. Tapi saya minta tadi Pak Bambang Pulonggono, tolong air itu harus lancar semua. Di 2023 ya ini harus selainnya lancar semua. Memang daerah selatan ini paling berat. Ya. Nah, Pak Bambang sudah
rencana buat perencanaan yaitu nanti harus ada tandon. Karena kalau nggak punya tandon repot Pak, betul ya? Rumah-rumah yang ada tandon nggak ada masalah dong, karena airnya itu kan sudah bisa ditampung jam tertentunya. Hanya sayangnya memang tidak 24 jam. Memang gampang karena sumber airnya kita ini juga nggak banyak. Ya, hanya tuh pecah ini sekarang Kalimas ini sedang kita dorong. Ya mudah-mudahan nanti kalau misalnya betul-betul lancar kita bisa semakin meningkatkan debitnya. Terus yang terakhir juga nanti yang kaya juga nanti akan dinaikkan tarifnya. Ya. Setuju nggak kalau yang kaya dinaikkan? Setuju Pak. Karena tarifnya kota ini adalah terendah di Jawa Tengah, belum pernah naik. Dan ini memang menurut saya kadang-kadang ketakutan dari pemerintah kalau naik nanti wali kotanya nggak dibeli rakyatnya. Betul? Iya, ada kuat ya. Mau sehingga lagi selainnya tadi, saya gini, kalau kita saling bangun, penak. Jadi yang tidak mampu itu disubsidi, sedangkan yang mampu ya dinaikkan sesuai dengan batas-batasnya tertentu. Kalau nggak bisa Pak. Negara-negara maju itu ada subsidi silang. Antara orang yang kaya itu kena pajak luar biasa, tapi yang miskin tersubsidi. Ini yang disebut negara istilahnya yang baik seperti itu. Di negara-negara yang maju kayak gitu Pak. Kalau saya dapat cerita dari negara seperti Arab, itu orang nggak perlu kerja Pak, karena sudah setiap kakak itu dikasih duit. Makanya pernah Pak Mahfud pernah nulis Pak atau cerita, kalau Indonesia ini betul-betul istilahnya tidak ada tanda petik pemotongan-pemotongan ataupun pengelolaan sumber daya alamnya itu hebat, satu kakak itu dapat 12 juta. Dasar. Saya ini hanya sekarang lagi pikir, wis sing penting kota Magelang ini nek iso yo ngono. Jadi sing orang duwe disubsidi, sing duwe rada dinaiki. Karena pajak kan sama saja. Nah repotnya itu menurut saya pajak ini alhamdulillah kalau kota Magelang sudah enak terbukti bahwa menurut saya ya infrastrukturnya bagus, kemudian istilahnya pelayanannya tadi ada jemput sakit antar sehat itu bisa itu kenapa? Ya karena duit-duit dari pajak tadi. Dan saya jujur aja ada satu BUMD yang luar biasa penghasilannya, yaitu rumah sakit. Rumah sakit itu sebenarnya penghasilannya setahun saja itu bisa untuk membiayai orang miskin. Ini lagi kita arahkan ke sana. Jadi panjenengan Bu, tadi yang melahirkan tadi, berarti nenek resu karena gratis dan duitnya dikembalikan ke jenengan. Nah, karena aku jadi wali kota nih, jadi dokter harapan ya aku ngomong beda. Tapi ya itu, kalau panjenengan berobatnya di non-sewu, di puskesmas, tidak di swasta, itu duitnya kembali lagi berbentuk tadi pelayanan-pelayanan yang lebih. Nek memang duitnya akeh jenengan, ya silahkan di swasta. Ya, tapi nek duitnya rano, ya kudu negeri wae. Jadi kembali lagi, jadi duit itu kembali lagi ke negara. Kalau ke swasta nggak kembali ke negara, kembali ke bapak pribadi masing-masing pemiliknya tadi. Wah, aku yang di rumah sakit dan sebagian besar rumah sakitku ya BPJS KB. Nek negara aku lah ngomong ini, jujur aja. Orang di wali kota sih, saya kan rumah sakit saya di Pemalang ada 2, di Awi ada 1, di Pekalongan ada 1, di Pekalongan aja subhanallah. Ya sebenarnya saya nggak mau cerita, ya kalau tempat pemimpinnya baik, mudah-mudahan izin-izin itu nggak akan banyak. Tapi kalau tempatnya non-sewu tanda penting, bangun apapun butuh bayar. Dan saya sudah rasakan. Saya itu ketemu di suatu kota itu baru yang sudah meninggal itu Bupati Terus. Nah itu keren. Saya bangun di sana tidak diminta duit. Malah dia ngomong, wah keberangkatan Pak Dokter ngerti aku kira dan duit. Sayangnya beliau sudah meninggal. Wong apa itu sudah api banget. Nek dia itu salah pada umur. Salah seperti saya sih kalau saya nggak ada beliau repot. Saya itu jadi wali kota kalau nggak ada kiai repot. Jujur saja. Jadi bukan apa-apa. Karena wali kota itu kudu harus ada yang mengendalikan bayar.
Jadi kembali lagi, pemimpin yang baik itu pena, semua warganya jadi kompen, itu saja. Mungkin itu. Yang lain silahkan. Kalau enggak, cukup baik. Nah, silakan Pak Henry. Pak Henry takkan terus. Ini mantan pegawai, ini mewakili. Atas waktunya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Wali Kota dan Bapak Kiai, Bapak Wakil kita, Bapak Camat, Bapak yang lain yang dari Bapak Wali Kota serta Bapak yang hadir pada kesempatan sore hari ini. Saya hanya mengingatkan aja. Sebetulnya saya sudah mengajukan kepada Pak Wali satu paket, Pak, satu bentuk proposal. Ketika jalan ini dilebarkan akan dimanfaatkan untuk jalan ke BPST. Nah, banyak pohon-pohon yang ditebang di sini. Nah, kami salah satunya adalah untuk mengembalikan kembali pohon-pohon itu dan agar kualitas udara kembali seperti semula. Karena di sini adalah ada MI di sini adalah sekolah favorit, kemudian ada SD Gelombang 1, kemudian ada TK, ada kantor BPI, Pak. Sehingga jalan ini memang sangat manfaat sekali, dan ketika jam-jam kerja, jam jemput sekolah tadi itu ramai sekali, Pak. Seperti jalan Ayani, oke, gitu. Tapi kalau siang agak sepi. Nah, kami mengingatkan kembali, dan saya sudah matur dengan kepala DRH, mohon untuk bisa ditanam kembali pohon yang dulu ditebang, dan sudah tertanam 5, Pak, dari 20 permintaan kami selaku warga RW 8 Durango Selatan. Kemudian yang kedua, dari beberapa yang kami ajukan pada Bapak Wali Kota, kami tembuskan kepada OPD yang bersangkutan, termasuk lampu, Pak. Jadi permintaan kami sudah 75% sudah terrealisir, namun barangkali karena keterbatasan dana dan sebagainya, ada peralihan lampu itu dari DRH ke perhubungan, sehingga agak lumpur, Pak, lampu yang masuk ke TPST itu, permintaan itu. Sehingga itu kalau malam minggu itu untuk pesta-pesta miras dan tempat karena perbatasan, Pak. Nah, itu untuk berkarya dan lain sebagainya. Dan bahkan pernah kritik itu sudah masuk ke kampung kami, Pak. Itu jam 2 malam, setengah 3 itu sini nyeret pedang itu. Saya khawatir ini. Saya dengan Pak Dida, dengan warga keamanan sini juga sudah antisipasi, tapi kalau malam jam-jam itu kan nggak berani keluar. Nah, untuk itu kami mohon yang utama adalah untuk mengembalikan kembali pohon itu bisa ditanam kembali sesuai dengan kebutuhan di Jalan Kalibening 1 ini. Kemudian lampunya bisa ditambah untuk utamanya yang di pertigaan jalan menuju BSD. Kemudian yang terakhir, Pak, karena jalan ini kan padat sekali dari kelurahan masuk sini. Ini kalau mungkin, Pak, itu jalan menuju BPST itu yang langsung dari BPI itu lurus ke jalan besar itu, sehingga kos sosialnya itu kalau sini itu sangat mahal, Pak. Itu sangat mengganggu sekali. Nanti kalau memang BPST sudah dioperasionalkan, nanti ya agak ribet lah di sini. Kemudian yang terakhir lagi, untuk meningkatkan perekonomian di lingkungan RW 8 ini banyak tanah yang kurang produktif, Pak. Barangkali nanti karena kantor pemerintah kota katanya itu diminta yang punya, nah itu barangkali bisa OPD bisa dipasang di sini, Pak, sehingga lingkungan sini bisa meningkatkan kualitas meningkatkan perekonomian, bisa lain sebagainya. Jadi di BPI itu sangat luas sekali, itu kurang produktif, Pak. Saya kira itu aja, Pak Wali, yang bisa kami sampaikan mewakili warga RW 8. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Henry.
Pak Chandra silakan mungkin memberikan gambaran tentang lampu maupun jalan. Monggo, Pak Jaka. Oh ya, Mas Jaka monggo. Setelah itu nanti Pak Yunus ya, yang masalah pohon-pohon. Ya, silakan. Ya, terima kasih Bapak Wali Kota, Bapak Wakil, Bapak semua, dan Pak Haji Kusdi. Terima kasih atas usulannya. Alhamdulillah kebetulan juga sama pas ketika kami rapat di Komisi C untuk pembahasan di anggaran perubahan dan anggaran tahun 2024 besok kami sudah mengadakan untuk pengadaan lampu PCU untuk mulai jalan masuk menuju DPSD Bojong itu Pak Kusdi dan Bapak Wali Kota. Jadi insya Allah secara bertahap ini di perubahan ini dan nanti dilanjut pada tahun 2024 kita sudah mengadakan karena memang sudah atas permintaan dari Komisi C Bapak. Begitu Bapak Wali Kota dan Pak Haji Kusdi dan Bapak semua dari Dinas Perhubungan siap. Ya, tetap dikawal Pak Evi ya. Iya Pak. Tetap dikawal. Iya. Itu saya ingatkan. Kemudian Pak Yunus silakan ditanami kuwi. Mungkin itu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman ini diingatkan selalu Pak RW. Jadi memang tanaman ini sekarang sudah siap Pak RW. Memang kemarin kita baru awali sebagian dan ini sudah siap. Hanya saja nanti mungkin kami juga mohon bantuan dari lingkungan atau Pak RW untuk karena awal penanaman mohon bantu untuk penyiramannya Pak RW karena kita selama musim kemarau ini yang cukup panjang ini menyiram area taman kita yang di kota termasuk sampai dengan penjagaan mobil siram kita ini juga turut jaga di DPA untuk mengantisipasi kebakaran sehingga kita memang agak prihatin untuk teknis penyiramannya sehingga cepat mungkin nanti kita juga mau dibantu untuk teknis perawatannya gitu Pak Edi. Siap. Pak kita sudah tanam nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yakin kalau di Maluku Selatan ini budaya hibur-hiburnya gotong royong jalan. Dan nanti insya Allah pemerintah masang nanamnya nanti dibantu perawatannya. Itu saja. Mungkin ada yang lain? Itu sudah cukup? Cukup ya? Saya matur nuwun ini hidangannya luar biasa walaupun anggarannya rakyat. Terima kasih para sepuh jadi prajadi kita semuanya. Jauh ini saya Pak Kiai, Pak Bustanul ini ya termasuk penggemar kosong. Jadi saya kosong. Ya, saya ini rasa bungkus. Mungkin itu saja Pak. Monggo Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam saudara untuk kita semua. Bismillah, alhamdulillah, wassalamu ala rasulillah nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man amma ba'd. Yang terhormat Bapak Wali Magelang, juga saya hormati dalam bagian pemerintahan Bapak Besar, Bapak Camat, Lurah, juga Bapak Siswa Arifin, dan Ketua Dewan, tokoh masyarakat, Ketua RW, Ketua RT, Ketua RTN, juga para ibu, para bapak yang tidak mampu saya sapa satu persatu. Semoga selalu mendapat ridho, barokah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sate, martabak dan keju sangat lezat dan enak rasanya. Selamat sore para bapak dan ibu, semoga tetap maju, sehat dan bahagia. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahim. Semoga menjadi amal soleh.
masa ibadah. Ibadah ada dua, ibadah vertikal, ibadah makhluk bersifat haqqun minallah. Dan sore ini kita akan ibadah sosial bersifat horizontal, membicarakan masalah umat dan masyarakat. Insya Allah ada pahalanya, amin. Para bapak, para ibu, tadi bapak seperti mendukung tahun depan, tahun politik, bahkan sekarang sudah tahun politik ini. Sudah banyak orang membicarakan politik. Harapan kami dari pemerintah Kota Magelang ini, mudah-mudahan Kota Magelang di tahun politik termasuk kota yang tentrem, ayam, tetap ces, tidak ada resah, gelisah, gegeran, apalagi konflik horizontal. Sebab tanda baik dan buruk itu satu, tentrem atau tidak. Kalau tentrem ya baik, kalau tidak tentrem ya baik. Ini konsep Nabi Muhammad. Nabi bersabda, al-birru masma'an ilahi itu ba'atma'anna ila qalbu wa ibu marhaka fil qalbi wa tawaddada fil qadr. Rawahu Ahmad al-Kamakul. Yang namanya baik itu apa saja, termasuk situasi dan kondisi yang menyebabkan hati, dada, ayam, dan terus tidak tabang, tidak berdegan, tidak resah, tidak gelisah. Kebalikannya yang namanya tidak baik itu apa saja, termasuk situasi kondisi yang menyebabkan hati, dada, tabang, berdegan, resah, gelisah, tidak ayam, tidak tenang. Itu tidak baik. Oleh karena itu mohon dan himbauan betul putra-putri kita, utamanya pemuda-pemuda ini, nanti pas musim kampanye itu jangan sampai membawa kendaraan yang nangkoknya borong besar yang berombrang, membuat situasi gaduh. Jadi medeni kok suasana tidak mendukung kalau rame-rame nangkoknya banter. Waduh, bukti kemarin sampai di Muntilan, sampai ke tanah jadi gegeran. Mudah-mudahan para bapak ibu ya kerso miliki lah, miliki Magelang yang sejuk, aman, dinamis dan agamais. Pokoknya semuanya serba terkendali dan membuat iklim kondusif tertentu. Untuk itu mari kita sering mengingatkan kahanan bisa tentrem asal gelem bulu karungis ojo podo seneng padu besamut karo mencucu eling lan waspada sis kaning jogo desa ojo gampang kena isu rusak-rusu gelem diadu luwe ape odo bebrayan nyambut gawe tulung-tulungan ojo gelo antem-anteman malah ngamuk raminan dalan bekti marang wong tuwa rukun karo tangga toleransi teko sliro insyaallah pinakiyo. Harapannya kan demikian. Oleh karena itu para bapak, para ibu mohon doa semoga Kota Magelang ini semakin hari semakin baik. Pak Wali Kota kita ini luar biasa. Sejak bangun pagi sampai malam mikir gimana warga masyarakat semakin tambah sejahtera. Alhamdulillah bisa berhasil. Kemiskinan menurun 6,11%. Jadi ini penurunan kemiskinan sejauh ini nomor 1 ini. Pengangguran juga tertekan, semakin kecil.
pelayanan publik se-Indonesia nomor 1 Magelang. Di bidang kesehatan juga nomor 1 di Kota Magelang. Sekota se-Indonesia maksud kami Kota Magelang ini. Alhamdulillah. Oleh karena itu didukung sareng-sareng. Hari esok tidak akan berhasil tanpa dukungan panjenengan. Pokoknya tembok genteng dicek ireng, abot enteng disogok bareng. Nyongkel awang paten-paten ditandani, angel gampang bareng-bareng dilakoni. Ini harapan kami. Moga didukung sareng-sareng program Kota Kota yang sudah ajur-ajer dengan nyawiji kopi bareng Pak Wali ini betul-betul mengambil aspirasi masyarakat terus ditindaklanjuti. Usulan-usulan panjenengan tadi itu langsung dioper kepala dinas untuk ditindaklanjuti. Jadi ada solusi untuk kesemuanya ini bisa terselesaikan dengan relatif waktu cepat. Pokoknya yaitu ikan cepat, ikan bagus, ikan lele, ikan mujair, lebih cepat, lebih bagus, tidak berlele dan segera cair. Oleh karena itu mau didoakan, pokoknya mari kita bareng-bareng. Pak Mandor sedang naik motornya laju di jalan raya. Semangat kita saya sampai kendor, pastikan Kota Magelang semakin jaya. Di sini gunung, di tengah gunung ada pohon cemara. Jangan bingung dan jangan murung, pastikan warga Magelang semakin sejahtera. Juga jangan sedih dan jangan bengong, mari nyanyi bersama Saskia Golding. Dengan nyawiji dan tolong menolong, insya Allah Kota Magelang menjadi semakin baik. Terima kasih untuk sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah Bapak Ibu sekalian, sudah kembali bersama Asep dan Bapak Wali Kota menjadi kita semakin rices dari kampung Bojong Barat di sini. Mudah-mudahan Tuhan memberkati. Nah, itu di penghujung acara ini sekali lagi atas acara ini menyampaikan, mari kita tutup acara ini dengan bicara bersama. Terima kasih sudah hadir, sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lepas Pak Wali.